bangunannya itu nempel di tanah, jadi tanah kamu segitu, bangunan kamu segitu, ya udah berarti tanah sama bangunannya itu sama gitu ya. Jadi semua tanahnya itu dipenuhin sama bangunan, nah, kecuali kalau kayak gitu. Jadi menggunakan tadi animatis sederhana itu cara offset, terus hasil ukuran jaraknya terus di-upload di AutoCAD. Nah, nanti disuruh ngitung luas tanah sama bangunan. Nanti hasil hitungan luas tanah sama bangunannya beda nggak sama sertifikat? Ada kemungkinan beda. Terus mana yang benar dong? Yang benar nggak tahu, ada kemungkinan BPN-nya salah, tanah, ada juga kemungkinan kamu yang salah. Jadi yang benar siapa dong? Kalau dua-duanya nggak tahu yang benar. Kalau hukum yang benar itu BPN, kalau secara hukum. Tapi kalau secara teknis siapa? Nggak tahu. Yang benar tahu luas tanahnya secara pasti siapa? Yang benar itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia cuma melakukan pendekatan aja, ya. Karena apa? Karena alat ukurnya sederhana. BPN alat ukurnya sederhana nggak? Sama aja, ya. Alat ukurnya sederhana juga. Jadi, kalau secara hukum, mana yang benar ukuran jaraknya? Yang benar ukuran jaraknya adalah hasil sertifikat. Tapi kalau misalnya enggak, yang benar yang mana? Yang benar yang nggak tahu, ya. Kamu punya pendekatan untuk ngitung luas sama jarak. Nah, luas sama jarak, luas tanah sama luas tanah sama bangunan, kalau luas tanah sama jarak. Luas tanah sama bangunan yang kamu ukur gunanya buat apa? Pura-puranya kamu nanti disuruh nilai tuh tanah sama bangunan kamu itu nilainya berapa? Ya, itu aja. Jadi luas tanah sama luas bangunan digunakan nanti untuk menilai tanah sama bangunan kamu itu berapa gitu. Nah, terus saya masuk ke nomor 2. Sampai situ ada yang mau nanya apa enggak? Selanjutnya, buat overlay data vektor. Data vektor itu apa? Data vektor itu kamu kalau gambar di AutoCAD itu jenis datanya data vektor. Cirinya apa? Cirinya kalau kamu zoom, itu nggak akan tuh si gambarnya. Ya, beda sama data raster. Data raster itu kalau kamu zoom, itu gambarnya pecah. Pecah tuh jadi pixel-pixel gitu, ya nggak? Nah, data raster itu biasanya data peta foto. Data foto atau data, kalau di kita tuh data peta foto, data raster. Kalau data vektor apa? Data yang kita gambar kemarin di AutoCAD. Nah, software-software juga terbagi dua biasanya. Ada software yang bisa ngolah data vektor, kayak Corel Draw gitu ya. Itu bisa ngolah data vektor. Kalau data raster, itu Photoshop. Nah, itu ngolah data raster. Oke, sampai situ ada yang mau tanya apa nggak? Kedengeran nggak suaranya? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Bos, apa kriteria penilaiannya? Yang nilainya bagus tuh yang kayak gimana? Yang nilainya bagus itu pertama adalah yang ngukurnya kompleks. Bukan kompleks rumah, ya nggak? Kompleks, detailnya kompleks. Jadi makin banyak data ukurannya, kamu ngukur jaraknya makin banyak, nilainya makin bagus. Ya nggak? Jadi kalau rumahnya bentuknya ajaib, ya nggak? Wah, itu kan ngukurnya susah tuh. Kompleks, itu makin bagus nilainya. Terus kamu ngukur rumahnya tuh kamar di dalamnya banyak, nggak bisa diukur pinggir-pinggirnya gitu ya. Pinggir rumah kamu tuh bangunan punya orang semua. Jadi kompleks ngukurnya itu jadi ribet. Makin ribet, makin bagus. Kenapa? Karena kamu makin capek ngukurnya. Oke? Jadi ini yang nomor A, ini orientasi proses. Ya nggak? Makin ribet prosesnya, nilainya makin bagus. Karena yang kamu gambar juga makin apa? Makin banyak. Betul apa nggak? Betul, Pak. Nah, jadi kalau kamu bangunannya cuma, saya mau ngukur lapangan bola, ya nggak? Boleh-boleh aja, tapi kan berarti nggak kompleks kan? Ya nggak? Ukur lapangan bola mah gampang gitu ya. Soalnya cuma tanah kosong aja kamu ukur kan? Gitu. Ya, nah itu jadi masuk kriteria penilaian. Ya, kedua, kriteria penilaiannya adalah kesesuaian data vektor tanah bangunan dengan citra satelit. Kesesuaian ini maksudnya apa? Kesesuaiannya itu kamu tanahnya itu ada di situ, bangunannya itu ada di situ. Terus ada yang bilang ini, Pak, saya baru bangun rumah sebulan kemarin, di hasil Google masih kosong, nggak ada bangunannya. Terus nilainya jelek dong? Enggak, ya nggak. Yang penting B itu adalah nanti saya lihat tuh koordinatnya kamu itu udah masuk koordinat apa enggak.
sesuai dengan peta foto. Jadi bukan berarti si tanah sama bangunannya itu mesti nempel ada di foto gitu, enggak. Jadi Pak, saya nggak fair dong, bangunan saya nggak ada soalnya di fotonya belum kebangun, belum ada gambarnya. Jadi nilainya jelek. Enggak, yang penting itu adalah si AutoCAD itu ada di peta Google Earth gitu. Terus koordinatnya itu udah disesuaikan sama koordinat Google gitu. Nah, itu jadi kriteria penilaian kedua. Jadi si AutoCAD itu harus koordinatnya ngikut koordinat Google Earth. Ya, jadi itu tuh. Jadi saya cuma nanti ngecek doang tuh. Udah masuk koordinat Google Earth belum? Oh, kalau udah berarti masuk kriteria penilaian. Sampai nomor B ada yang mau nanya apa enggak? Pak, mau nanya Pak, saya Pak. Oke deh. Nah, saya kasusnya dengan yang Bapak baru sampaikan itu, Pak, kan bangunannya salah satu bangunan yaitu carportnya itu nggak terbaca oleh satelit itu, Pak. Jadi salah satu ruangan nggak terbaca gitu. Jadi kelihatannya kosong itu dari atas, padahal itu ada ruangannya. Nah, itu berarti kita tetap aja gambar sesuai dengan yang kenyataan, meskipun nanti dari atas dilihat dari Google Earth itu dia nggak ada gitu Pak ya. Yang penting koordinatnya udah sama gitu ya. Iya Radit, bener banget. Jadi wah ini kenapa di fotonya nggak ada? Ya nggak apa-apa, gambar aja. Berarti fotonya nggak update gitu. Nah yang dinilai itu bukannya wah ini kenapa di foto nggak ada, di gambar ada. Berarti kamu ngukurnya salah. Nggak dinilai dari situ. Nilainya itu adalah kamu koordinasi peta fotonya itu si AutoCAD itu udah sama dengan koordinat tempat kamu tinggal. Itu doang. Ya, kesesuaian itu maksudnya itu. Bener, Dit. Jadi nggak apa-apa, gambar aja, nggak ngaruh ke nilai. Oke? Baik, Dit. Pak. Siap. Mantap. Oke deh. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Sampai nomor B. Nggak ada, kita lanjut. Oke. Yang nomor C ini adalah kelengkapan peta. Kelengkapan peta nanti kamu ngeliat kelengkapan peta apaan. Nah, kamu bikin kayak gini nih. Kamu bikin garis, terus di pinggir-pinggirnya ada apa? Ada koordinat. Koordinatnya koordinat apa? Ini koordinat UTM nih, yang atas nih. Oke, koordinat UTM. Jadi kamu nanti ngeplot tuh, ngeliat tuh dari Google Earth berapa koordinat UTM-nya. Ya, terus kamu tulisin gitu. Yang penting adalah ada ini nih koordinat grafisnya, terus ada judul peta, terus ada ada arah utara, terus skala, terus ada kayak gini. Terus ini nggak wajib, ya nggak? Kamu boleh ngewarnain dalamnya jadi bangunan kamu mau diwarnain, boleh, tapi nggak wajib. Nah, Pak, ngewarnainnya caranya gimana? Macem-macem, nanti saya ajarin ya. Oke, macem-macem. Tapi nanti kamu gambarnya itu hasil akhirnya kayak gini, salah satunya. Ya, bikin kayak gini nih. Jadi nggak cuma gambar itu kamu print screen, nggak. Jadi kayak gini ada keterangannya. Oke, bikin peta lengkap lah. Gitu. Jadi ada apa aja? Ada judul peta, ada orientasi itu arah utara nih, kemana. Ya kan? Terus ada skala sama georeference. Georeference itu kayak gini nih, ada koordinat-koordinatnya nih, kotak-kotak koordinat gitu. Oke, yang keempat yang keempat adalah artistik. Kamu fontnya bagus apa enggak, enak dilihat apa enggak si petanya ini. Nah, kalau ini caranya gimana? Nggak ada caranya ini mah ya. Pokoknya kalau kamu kelihatan makin enak dilihat, makin bagus nilainya. Nah, Pak, ini gimana kriteria penilaiannya? Ini kriteria penilaiannya subjektif ya. Kalau menurut saya bagus, ya bagus gitu ya. Subjektif, kayak objek seni aja ya. Kalau enak dilihat, ya bagus. Kalau nggak enak dilihat, ya nggak bagus. Misalnya ini, fontnya kekecilan, wah nggak kebaca. Nah, itu kan nggak enak dilihat tuh. Gitu. Sampai CD ada yang mau ditanya apa nggak? Nanya lagi, Pak. Ya. Untuk buat skala itu kan kita harus meng-capture apa yang sudah kita buat di AutoCAD kan gitu, Pak ya. Betul. Itu kan pasti nggak boleh sembarangan biar tahu skalanya. Itu apakah ada perintahnya di AutoCAD gitu, Pak, biar tahu skala apa kita ngitung sendiri, Pak? Gini, ada dua cara ya. Nih, yang pertama adalah kalau kamu misalnya nih, ya, how to set scale. Nih, kamu bicara gini nih. Perintahnya di layout. Tuh, di sini. How to set, kamu nggak kelihatan ya? Tar dulu. Sorry. Ini soalnya tadi saya presentingnya bukan presentingnya ini. Sorry. Your entire screen harusnya. Nih, kamu ini nih,
how to set scale in AutoCAD layout. Jadi perintahnya di layout. Oke, nanti di layout itu layout itu gampangnya gini. Kalau kamu mau ngeprint sesuatu, itu udah pasti AutoCAD nanya skala. Gitu. Atau kalau mau cara gampangnya adalah gini. Aduh, tar dulu. Secara gampangnya gini. Ini ya. Gimana sih nanti ngapusnya ini kok nggak kehapus? Iris. Saya hapus dulu. Gitu. Bekas kelas kemarin. Udah. Nah. Yuk, ruler. Oh, kalau mau ini juga bisa. Kalau mau apa namanya? Manual. Ini gimana sih nampilin ruler kalau di itu view ruler. Kalau di Word kok bisa sih? Kalau di ini mana? Oh, ini nih. Ruler. Oke. Ya. Gimana caranya ngeset skala? Ini. Bisa kelihatan nggak? Ini dari angka 5 ke angka 5. Ini senti ya. Ini senti bukan sih? Mili ya? Ngerubah jadi mili gimana? Jadi senti gimana sih caranya? Set di settings. Oh, properties kali ya. Atau pecatap? Pecatap bukan ya? Oh, bukan. Aduh, saya malah Word, malah blow on. Ya nggak? Nggak bisa. Gimana sih ngerubah senti ruler? Coba saya tanyain. Belum utak-utak, Pak. Nggak pernah utak-utak PPT, Pak. How to set ruler in Word? View ruler. Oh, change harusnya. Two centimeter. L option advance. Oh, oke. File, preferences, advance. Mana kagak ada advance? Ih. Oh, ini kali custom. Tadi cari apa? Lupa. Display. A, B, C, D. Display. Nggak ada display. Wah, nggak ngerti di mana nih. Oh, tar dulu. On Mac. Port Mac. Preferences. Click rulers at. Oh, oke. Bentar ya. File, preferences, properties. Oh, bukan preferences harusnya. Mana yang, oh ini preferences. Preferences, terus cari apa katanya? Ruler. Lupa tadi apa? Cari apa? Click rulers. Mana rulers? Ribbon and toolbar. Oh, cari aja deh di sini. Ruler. Nggak ada. Mana katanya ada? Ih, mana sih kok nggak ada? General kali. Nggak ada. Gimana ya merubahnya ya? Ada yang tahu nggak? Option on PowerPoint. PowerPoint gimana? Sama aja kan? Preferences,
Select view. Oh, bentar. Oh, ini view. Bukan. Gimana? Click arrow next to the ruler unit. Then select view. Preference dulu, Pak. Preference dulu ya. Ini udah preference. Ini preference. Preference. View. View. Terus. Nggak ada. Iya, nggak ada tuh. Wah, nggak tahu dah. Itu normal view, coba diklik, Pak. Mana? Yang normal view-nya tadi bisa diklik atau enggak, Pak? Nggak bisa ya. Normal view itu. Tuh cuma gini Oh doang. iya, cuma gitu doang, Pak ya. Slide view. Oh, cuma outline view. Ah, cuma gitu doang. Tahu nih. Ada sih nanti paling ketemu. Coba ini. Nggak bisa. Belum, nggak bisa. Nah, gampangnya pura-pura gini deh. Nanti saya cari ya. Bentar, saya malah Word nggak tahu. Kalau di AutoCAD mah tahu. Pakai units. Nah, ini cara manual ya. Ini misalnya dari sini ke sini kan 10 cm. Pura-puranya ini senti. Pura-puranya ya. Dari sini kan 10 cm nih. Nah, terus kamu cek tuh di lapangan. Di lapangan itu kamu cek di AutoCAD. Di AutoCAD di Google Earth. Di Google Earth bisa nggak ngukur dari sini ke sini? Nih, misalnya gini, saya slideshow. Nggak, di sini aja dia. Dari ujung sini, dari ujung foto sampai ujung foto, itu kan 10 cm. Bener nggak? Nah, terus kamu ukur lagi tuh di lapangan tuh. Di lapangan ngukurnya gimana? Di lapangan tuh ngukurnya kamu bisa di AutoCAD tuh. Dari ujung foto ke ujung foto ini, kamu apain? Kamu bikin garis, terus kamu list berapa panjangnya. Berarti skalanya adalah 10 cm banding berapa nih jarak dari sini ke sini. Nah, gitu itu bikin skala. Kalau bakal bikin skala manual, kalau bikin skala otomatis, caranya pakai apa tadi? Sebelum ini, nih. Bukan. Dulu. How to set scale. Kalau nggak, how to set scale in AutoCAD. Tuh, caranya gitu ya. Set scale in AutoCAD layout. Ini mas. Paper space juga boleh. Gitu. Oke, nah itu caranya. Jadi pakai cara manual bisa juga tuh. Nah, terus bisa nggak kamu nyari ini si arah utara? Nempel ini gimana di AutoCAD? Caranya adalah yang pertama kamu search aja ya. North sign. Oke. Nah, image. Oke. Nah, kamu pilih aja menurut kamu bagus. Yang ini boleh bagus ya. Kamu save jadi image. Habis save image, terus kamu masukin ke AutoCAD. Perintahnya apa? Masih ingat nggak? Oh, ini juga keren nih. Boleh. Ya nggak? Apa perintahnya? Ayo. Widget touch, Pak. Ya nggak? Bisa gitu. Kalau mau yang transparan. Keren ini nih. Oh, ini keren nih. Tunjukin arah utara. Gitu. Wah, ini juga keren nih, ya nggak? Map kompas. Wah, gile. Boleh. Bisa apa nggak? Bisa ya? Nah, terus kamu bikin nih tangan nih. Misalnya kamu bangunannya mau warna merah, garis bangunannya, terus tanahnya warna hijau, dikasih tahu sini. Terus ada lagi nih indeks peta. Indeks peta adalah kamu zoom lebih gede lagi, si fotonya ada di mana. Misalnya, oh ada di rumah kamu ada di Jawa, gitu ya. Nah, kamu klik aja Pulau Jawanya di sini, gambar Pulau Jawa, gitu. Jawa Tengah, misalnya gitu. Ini adalah apa namanya, si peta ini ada di mana. Gitu. Udah, terus di sini pembuat. Nah, ini cuma di satu ini doang kelengkapan peta. Jadi salah satu yang dinilai. Ya, terus ada yang mau nanya lagi nggak sampai sini?
Halo. Oke, Dit. AutoCAD Pak. Boleh, kalau kamu di AutoCAD aja boleh. Ya. Tapi kalau kamu misalnya mau, saya kurang menantang di AutoCAD, bisa nggak? Saya mau di software lain deh. Boleh nggak? Boleh. Ya nggak? Nih, software lain adalah, ini misalnya apa ya? Vector Graphics. Lalu bisnis siapa? Lalu Corel. Apa aja ya? Nah, ini nih, jadi ada macam-macam ya. Software itu bisa Corel Draw, bisa Corel Draw. Nah, itu bisa nggak ajarin ya. Soalnya kalau diajarin mah satu semester sendiri. Ya nggak? Vector Graphic Application, Vector Graphic Application free. Yang free apa aja? Nah, ini free nih. Ini free nih. Nah, ini ada graphic designer. Ini si file yang di AutoCAD itu di save as sama kamu di save as atau di export ya. Save as atau export. Ada ad blocker. Nah, jadi bisa graphic designer, bisa Fact Easy gitu, bisa Vector. Nah, ini yang gratis-gratis lah. Gitu. Macam-macam. Tapi kalau saya sih pakai Corel, cuma Corel kan harus ngebajak ya. Gitu. Kalau mau, jadi kalau misalnya cuma sampai AutoCAD aja ngegambarinnya di AutoCAD, boleh. Cuma kalau AutoCAD, ini gambarnya nanti nggak bisa diwarnain kayak gini, cuma bisa diarsir. Gitu. Ya, ngewarnainnya nggak bisa sebagus ini. Nggak apa-apa. Sampai AutoCAD juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau mau tambahan yang lain, mau dicoba-coba aja kamu ya. Kamu kan suka iseng tuh. Nyobain yang lain. Masukin AutoCAD lah. Cuma AutoCAD itu nggak bisa baca, kan gini ya. Kalau misalnya hasil dari nah, kalau hasil dari AutoCAD filenya ekstensinya apa? DWG. Pintar, DWG dong, DWG. Nah, ada software yang nggak bisa baca DWG, software vektor kayak Corel Draw itu nggak bisa baca DWG. Jadi dari DWG ini kamu ekspor, ya nggak? Perintahnya ekspor atau save as itu ke DXF. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya bisa kamu file export atau file save as, atau kamu bisa kalau pakai command prompt itu perintahnya DXF out. DXF out. Nah, ini nanti keluar file DXF. Ini kalau misalnya kamu mau ngetik. Atau DXF, kamu bisa lagi pakai file yang lain. Itu pakai namanya filenya WMF. Ini singkatan apa? Ini namanya singkatannya Drawing Exchange File. Kalau yang ini apa namanya? Ini Windows Meta File. Gitu. Oke? Jadi nggak bisa baca DWG. DWG-nya itu mesti diekspor ke mana? Kalau nggak ke DXF, ke WMF. Gitu. Wajib nggak? Nggak. Ini kalau mau iseng aja kamu ngewarnain. Gitu. Oke? Dah. Sampai sini ada yang mau nanya lagi nggak? Halo? Sejauh ini belum, Mbak, belum. Belum, Mbak. Tugas yang dikumpulin apa aja? Yang pertama adalah data ukuran. Data ukuran itu boleh bentuknya itu di list ya, kamu ukur itu di list. Kalau listnya itu kebanyakan yang kamu ukur, kamu boleh itu data ukuran itu pakai tulisan tuh.
A ke B berapa, C ke D berapa, D1 ke B berapa gitu. Saya pengen lihat tuh data ukuran kamu ada sebanyak apa. Makin banyak data ukurannya tadi nilainya makin baik. Makin Karena bagus. ada ini nih, kompleksitas detail tanah sama bangunan. Ya, kompleksitas pengukuran. Jadi kalau data ukurannya makin banyak, wah gila data ukurannya sampai 100 ngukur nih, wah gila. Nilai bagus, ya enggak? Soalnya kamu capek, ya kan? Gitu. Fair-fairan aja, betul apa enggak? Ini terukur dong, betul ya? Terukur apa enggak? Terukur. Terukur, kamu bisa protes, Pak. Kenapa saya nilai jelek? Saya ngukurnya sampai keringetan gitu ya. Banyak banget detailnya. Nah ini juga biar gini, biar nanti kamu nggak ngiri-ngirian sama teman. Enakan dia rumahnya apa? Kotak doang, ya nggak? Ya, ada penilaiannya. Kalau misalnya rumahnya kotak doang ya nggak gitu kompleks gitu. Kalau mau kompleks gimana dong? Ya kamu cari aja bangunan yang lain yang lebih kompleks itu misalnya mau. Misalnya di rumah kamu ada masjid atau apa gitu yang lebih kompleks bisa kalau misalnya mau gitu. Ya. Tapi kalau rumah kamu aja udah kompleks, ya udah, maksudnya udah complicated ngukurnya, wah udah cukup. Jadi ingat ya tadi ya, data yang dikumpulin itu nanti ada 2 lembar. Bukan ada 2 lembar, ada 2. Yang pertama data ukuran. Data ukuran tadi bisa nih, misalnya dari A ke B itu berapa gitu. Jadi bisa pakai list ya. Tapi kalau list kan nanti bisa pakai list, bisa pakai dimension. Tapi kalau pakai dimension kan nanti kan wah remek gambarnya ya nggak? Wah data ukurannya juga remek. Nah kalau misalnya mau ditulis juga boleh. Misalnya data ukuran. Misalnya pertama kan kamu ngukur ini dulu baseline A ke B berapa, B ke C, C ke D, gitu. Terus A ke A1, A ke A2, gitu boleh tuh. Sama dengan berapa meter. Sampai sini data ukuran gampang nggak dikumpulin? Data ukuran kayak gini ya. Beda, data ukuran itu data aja, terus ada ukurannya gitu. Nah dari data ukuran ini nanti kamu ketahuan tuh luas sama luas bangunannya berapa. Oke, ada hasilnya di data ukuran. Yang kedua adalah kamu ngumpulin peta tanah dan bangunan. Nah, baru kamu gambar yang ini. Gitu. Jadi untuk nilai yang poin A, saya pakai data ukuran. Gitu. Untuk B, C, D, saya pakai peta tanah dan bangunan. Nah, di situ ada yang nanya apa enggak? Pak. Nanya itu 2 peta ya, 2 peta. Bukan 2 peta, 1 peta, 1 data ukuran, 1 gambar data ukuran. Gitu. Baik, Pak. Ya. Jadi ada data tanah sama bangunan kamu. Data gimana ukurannya. Ukuran kamu ngukur sampai ketemu si peta tanah sama bangunan, si gambar tanah sama bangunan itu. Ngejawab pertanyaan nggak, Mas? Jawab, Pak. Makasih, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan apa enggak? Izin. Ya. Untuk data ukuran itu nanti berarti kita punya 2 peta terus kayak gimana maksudnya masih agak bingung gitu Pak. Jadi kamu yang dikumpulin itu ada 2. Yang pertama itu peta yang tadi gambar ini Mas. Gambar yang ini nggak ada data ukurannya. Cuma gambar rumah kamu aja sama peta foto Google Earth. Yang ini. Yang ini tuh nanti dikumpulinnya itu kayak gini. Gambarnya gampangnya gini deh. Saya hapus yang ini ya. Nggak bisa. Nah, gambarnya gini. Nah. Jadi ini yang kamu kumpulin nanti ini peta ya misalnya. Nih peta. Nah, kamu gambarnya gini nanti. Satu kamu ngumpulin ini. Wah, ini ada foto, ada peta. Nih kamu udah bikin di AutoCAD, terus kamu bikin gambar gini. Terus kamu kotakin dong, ya nggak? Kotaknya jangan biru. Kotak merah biar kelihatan. Nah, kamu kotakin dong. Wah, kamu kotakin. Ini kotaknya pura-puranya nempel ya. Gambar kotakin. Nah, terus pakai koordinat dong di sini ya nggak? Georeference, betul ya? Yang tadi sesuai gambar ya. Dah, pura-puranya sampai semua dah. Nah, terus kamu bikin kotak juga di sini. Oke? Dah. Ini
Bisa kamu gambar, terus kamu layout nanti di AutoCAD untuk ngeliat skalanya. Terus kamu tulis judul di sini, ya Kak. Peta, misalnya peta kadaster, kamu rumahnya di mana? Peta kadaster ini di rumah mana gitu. Kamu di misalnya daerahnya mana? Sorong, Pak. Sorong, nah misalnya RT berapa gini, nah gitu-gitulah. Pokoknya judul si peta ini nunjukin ini petanya di mana. Ya, ini judul nih pakai tulisan ini peta bidang tanah kalau enggak. Ya, dah. Terus ini ada arah utara. Nah, terus di sini ada keterangan. Nah, terus di sini ada dibuat oleh siapa? Ada skala. Skala. Nah, yang dikumpulin satu yang ini. Satu yang ini nih. Ini kamu nanti kamu kumpulin. Ya nggak? Kamu save as PDF. Oke. Udah jadi kamu save as PDF. Udah. Satu lagi apa tadi? Ini kan tadi kan ya. Satu lagi data ukuran. Data ukuran itu nanti bentuknya jadi kayak gini lah. Gampangnya. Malah di gambar ini. Data ukuran itu cuma adik doang. Kan kamu tadi ada bangunannya ya. Nah, kamu yang gambar di AutoCAD itu data ukuran nih, ada rumah kamu nih. Bikin baseline-nya gini. Gitu ya. Nah, terus kan ukur nih dari sini ke sini. Sini ke sini. Nah, terus diukur tuh misalnya jarak A1 jarak ke B berapa, B ke C berapa gitu ya. Untuk ukur C misalnya kita ngukur nih A ke C berapa. Nah, ini data ukuran nih Mas. Nah, yang nanti yang kamu print, yang kamu bikin PDF ini data ukuran ini. Nanti kan remok nih gambarnya nih. Wah, ya nggak? Beda nggak sama peta? Kalau di peta itu kan nggak ada data ukurannya kan? Poligonnya juga nggak ada, cuma rumah kamu sama tanah doang kan gambarnya, ya nggak? Iya, Pak. Sampai situ paham apa nggak? Paham, Pak, paham. Paham, Pak. Siap. Oke. Terus ada yang nanya yang lain apa nggak? Yang lain ayo. Oke, izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Siapa Mas? Oke, Mas. Jadi Anda. yang kemarin gambarnya ditempel ke peta itu gimana, Pak? Ya itu, gambarnya ditempel ke peta itu yang foto maksudnya. Iya, yang tadi itu. Terus kita tempel ke peta. Itu Nah, nggak perlu, Pak? tadi kan perlu yang tadi Mas, yang tadi saya jelasin sebelumnya. Yang Ini. ini, Pak. Ini dikumpulin juga, 2. Nggak ditempel di peta, Pak. Yang poligon, yang Ini ditempel di detail. peta Mas. Hmm. Ini ada peta, ada fotonya. Nanti kamu ngumpulinnya gini. Nah, ini gambar rumah kamu ini misalnya ya. Dah. Terus gambar gambar ini bukan Poligon. bangunan. Terus gambar gambar tanahnya ini yang hijau. Nah, nanti kamu gambarnya gini. Ini dikumpulin satu. Ya nggak? Oke? Sampai situ ngerti apa nggak? Ngerti, Pak, ngerti. Nah, ini kan ada gambar AutoCAD nih, ada gambar fotonya, mana gambar AutoCAD yang ininya kan? Ya nggak? Iya, Pak. Dik nih 1, 2, 3, 4 gitu ya. Cuma dikasih teks doang. 5. Terus di sini ada nih diknya misalnya ABCD lah ya, gampangnya ya. Nah, ngumpulin yang ini satu nih, save as PDF. Terus cukup apa enggak? Enggak. Cukup, Pak. Satu lagi Baik, Pak. yang ini, ngumpulin yang ini nih, ada gambar tanah sama ada gambar bangunannya nih di sini nih. Ya enggak? Nah, ini ada data ukurannya nih. Wah, gitu. Nah, ini dikumpulin juga. Jadi ada 2, kumpulin ini sama ngumpulin ini. Istilahnya kayak membalik gitu ya, Pak. Kayak buat soal. Enggak, Mas, enggak buat soal. Yang kemarin. Kalau yang kemarin kan kita dari soal buat ke gambar. Loh, ini dari gambar kita buat ke soal gitu, Pak. Diketahui jaraknya. Oh iya kayak gitu, benar. Oh, Maksudnya ya betul Mas, kayak gitu Mas. Ya, kayak soal ujian gitu. Ya, benar. Oke, betul. Benar Mas, kayak soal ujian.
Oke, ada yang lain yang nanya lagi? Siapa? Jadi yang di peta itu nggak ada poligonnya ya, Pak? Nggak ada, Mas. Peta nggak ada poligonnya. Poligonnya nanti di data ukuran aja. Peta cuma gambar tanah sama bangunannya doang. Ya, baik, Pak. Kan kamu, makanya nih, kadang-kadang kita belajar teori ya. Peta kadaster, ada contohnya ini. Gitu ya. Terus kita, karena kita nggak ngerjain bikin peta kadaster, kita lupa gitu. Peta kadaster apa. Nah, di peta kadaster juga nggak ada poligonnya, Mas. Gitu. Ya. Terus itu fotonya berupa vektor atau raster, Pak? Kalau Di foto PDF. itu pasti raster, Mas. Oh iya, Pak. Nggak bisa diedit tuh foto di AutoCAD. Bisa nggak kita ngedit foto di AutoCAD? Nggak bisa. Yang kita bisa edit adalah yang data vektornya, data garis-garisnya itu bisa kita edit. Kalau ngedit foto di mana? Di Photoshop. Beda software. Ya. Gitu. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Siapa yang mau nanya lagi? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Saya. nanti minggu depan kan kita masih ketemu terakhir ya. Saya Pak bertanya Pak. Kalau misalnya bangunannya ada dinding aja menjorok ke depan, itu dindingnya dihitung sebagai bangunan atau enggak Pak? Dinding yang menjorok ke depan. Kamu kalau misalnya logikanya gini, kamu misalnya mau nilai bangunan itu bagian yang menjorok ke depan itu kamu ikut nilai apa enggak, Mas? Maksudnya masuk komponen yang dinilai apa enggak? Iya Pak, iya. Kalau masuk ya dinilai, Mas. Oh, berarti nanti bangunannya jadi kayak gitu Pak ya? Pokoknya gini, ngapain sih kamu ngukur supaya kamu bisa lebih detail? Kan gini, kamu kalau misalnya ngukur bangunan kan kamu tujuannya kan pengen tahu nilai bangunannya berapa. Kalau kamu nggak ukur nilai bangunannya jadi bisa detail apa nggak ngukurnya? Bisa teliti apa nggak? Kalau bangunannya ada yang nggak keukur. Bagian dari bangunan ada yang nggak keukur. Jadi kalau misalnya ada bagian dari bangunan yang kamu nggak ukur, jadi gampangnya gini deh, kemarin ada juga yang lagi gini. Ya. Saya kelas ini apa lupa ya? Pak, saya rumahnya tuh gini. Ini rumah, dia bilang gini, saya tuh rumahnya gini Pak. Ada mbak-mbak gitu nanya. Saya tuh rumahnya gini. Ya. Terus di depannya itu di semen tuh Pak. Joglo buat nongkrong-nongkrong. Tapi nggak ada atapnya. Ini dihitung nggak? Jadi bangunan. Saya nanya lagi, Mbak, waktu bikin ini dicor nggak pakai besi? Pakai. Pakai duit nggak bikinnya? Pakai. Mau digratisin apa mau dinilai? Oh iya Pak. Iya Pak. Gampangnya gitu. Kalau nggak dipakai besi, Mbak, ambles. Ya nggak? Ini di parkirin mobil di sini, ambles Mas ini. Ya nggak? Gitu. Sampai situ ngejawab pertanyaan nggak? Iya Pak, menjawab. Rumahnya yang ini. Pagernya di sini. Pak, ini udah di semen sama bapak saya, ada besinya nih, ikut nggak ya? Padahal tapi nggak ada apa-apanya, kosong. Oke, ya nggak mau nggak kalau kamu bikin rumah, ininya kamu nilai, ininya nggak dihitung, dianggap gratis. Nggak mau Pak, kan bikinnya juga mahal. Ya udah dihitung. Nanti kamu kalau nilai bangunan berarti nilai bangunan ini berapa, nilai ini berapa, jadi total bisa satu tambah tambah B. Oh, berarti kalau misalkan nggak ada atapnya tapi di pagar keliling gitu termasuk bangunan Pak ya? Enggak, kalau di pagar keliling ini gini, kalau pagar keliling ya, kalau di pagar Iya. keliling, pagar keliling. Logikanya gini, ini waktu si halaman ini yang di pagar keliling, ini bikinnya gratis apa enggak? Pagarnya bayar Pak, tapi halamannya nggak diutek-utek. Pagarnya bayar. Pagarnya signifikan enggak? Bayar pagarnya, bikin pagarnya, nemboknya. Pasti. Nah, kalau signifikan ya dihitung Mas. Kalau signifikan ya menemboknya ya, gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nggak signifikan ya nggak usah dihitung gitu. Misalnya pagarnya ini Pak nggak signifikan gitu biaya bangunannya gitu. Biaya untuk ngebangun pagarnya nggak signifikan ya nggak usah dihitung gitu. Jadi sebenarnya gini Mas, kalau misalnya nggak diapa-apain nih ininya nih ya. Kadang kita nggak suka ngitung bangunan karena apa? Karena pagarnya itu biasanya nggak signifikan. Tapi gini Mas, soalnya Mas, mau bikin pagar itu cuma berapa dibandingin sama kalau ngecor itu mahal banget Mas. Nanti kamu coba aja lihat di teknologi bangunan. Gitu aja logikanya.
gitu ya. Jadi terserah kamu sih kalau kayak gitu mah, ini kamu mau ukur apa enggak. Kalau pagernya nggak signifikan biaya bikinnya ya nggak usah diukur karena bukan bangunan gitu. Gitu aja. Berarti kalau itu Pak di kanopi aja gitu Pak, bangunan berarti Pak ya. Menurut kamu kanopi, jadi gini Mas, kamu kan nanti penilai Mas, ya nggak? Iya. Nanya ke saya, nanyanya ke kamu nanti ke dosen penilai, itu jadi bangunan apa enggak? Kalau saya tugasnya cuma ngukur doang. Ya nggak? Oh iya Pak. Betul apa enggak Mas? Betul. Nah, jadi kalau misalnya ini bangunan apa enggak? Ya nanti kamu pas di tekbang, itu masuk kategori bangunan apa enggak? Kalau saya itu, ya kalau mau diukur, mau enggak gitu, gampangnya gitu. Cuma kalau misalnya menurut saya sih diukur aja. Diukur aja nggak apa-apa. Nanti ada bagian bangunan A sama bagian bangunan B. Nilai bangunan A sama bangunan B beda kan, bikin kanopi sama bikin apa bangunan yang pakai tembok kan beda gitu aja. Cuma kalau itu bagian dari bangunan apa enggak, nanti kamu jadi bisa bikin pertanyaan tuh pada saat di tekbang atau misalnya penilaian bangunan. Nah, itu kamu bisa tanya ke situ gitu. Ya, udah lain mata kuliah, tapi nggak apa-apa. Tapi ikut diukur kalau menurut saya sih. Diukur, tapi nanti kalau ikut diukur kan gini, begitu nggak dianggap nilai bangunan ya udah tinggal dibuang aja hasil ukurannya. Betul apa enggak? Betul Pak. Iya Ya. Pak. Siap. Siap, thank you. Apalagi ada lagi yang mau ditanya apa enggak? Bagus tuh pertanyaan Mas Yofi, kritis. Jadi Izin bertanya, Pak. artinya, wah ini pagar dihitung apa enggak ya? Wah, kita lihat tuh signifikan nggak pagarnya. Kalau pagarnya tinggi banget, sama tebal banget temboknya, kita bikinnya sampai ini ya, paling kita bagi dua nih. Ada bangunan di depan, bangunan pagar ya, sama tembok, sama bangunan yang utama. Karena nilainya nanti akan beda. Gitu. Ya, oke. Sip. Siapa? Ada enggak? Siapa? Izin bertanya, Pak. Oke, siap. Mas Fikri ya? Oke, Mas. Iya, Pak. Yes. Pak, kalau poligonnya ya, Pak, poligon pembantunya itu yang buat ngitung itu nerabas tanah gitu boleh apa enggak, Pak? Kamu asal bisa lihat boleh, Mas. Baik, Pak. Asal bisa Soalnya lihat. kalau mau ambil dari pinggir itu kayak semak-semak gitu, Pak. Jadi susah. Nggak apa-apa, Mas. Poligon itu bikin yang ngegampangin kamu. Ya, jangan bikin susah. Misalnya kita mau memanjat genteng, jangan. Bikin aja yang paling gampang menurut kamu. Karena poligon kan bebas, Mas. Kita nentuin yang mau di mana aja bebas. Poligon itu pilih yang paling gampang. Yang paling gampang dijangkau. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, good Mas Fikri. Yang lain ada lagi? Pak mau nanya Pak lagi Pak. Oke, siap. Siapa Mas Yofi ya? Tadi siapa Mas? Saya Pak. Oke, Radit. Ayo Mas Radit. Gini Pak, kalau kembali lagi saya nanya, kalau misalnya dari Google Earth itu dia ke foto tapi terlihat pohon-pohon gitu kan Pak. Nah sebetulnya di bawah pohon itu ada objek bangunan yang kata Bapak tadi, kalau misalnya membangunnya itu perlu banyak biaya kan juga diukur. Nah itu gimana Pak nanti? Karena kan ketutup pohon gitu Pak. Nembus pohon Mas, nggak apa-apa. Nah itu jelek kayak Google Earth Mas. Kenapa kita nggak boleh ngukur itu cuma pakai Google atau pakai drone? Kenapa? Karena banyak bangunan yang ketutup sama pohon. Ya, jadi kita tuh nggak boleh. Kenapa kan gini kan? Oh, ngapain kita ngukur capek-capek, panas-panas di lapangan? Udah aja pakai foto udara. Nggak bisa. Kenapa? Kalau foto udara, ada kemungkinan bangunan yang ketutup pohon. Itu bahayanya. Nah, itu juga nunjukin kamu kekurangan dan kelebihan dari pengukuran langsung di lapangan sama pengukuran foto udara. Pengukuran foto udara tuh lebih gampang, kamu nggak capek, ya nggak? Bener apa nggak? Iya, tinggal set aja. Kalau nyusul lapangan, Mas, kamu di Kalimantan atau di Kalimantan atau di Papua, Mas, ya nggak? Nyusul lapangan, kamu digigitin nyamuk. Nyamuknya apa? Nyamuk malaria, Mas, ya nggak? Oh, ya nggak? Dan malaria di Kalimantan sama malaria di Papua beda, Mas, jenisnya, Mas. Jadi kamu bisa kena sama malaria di Papua, kamu bisa lagi kena sama malaria di Kalimantan, beda jenis malaria. Jadi kamu nanti khatam tuh malaria, ya nggak? Kayak saya tuh, kena dua-duanya udah. Nah, jadi kan mikir, ngapain sih ke lapangan malah kena malaria? Nggak bisa, ya nggak? Kamu harus ke lapangan juga. Karena apa? Karena kalau pakai foto udara doang, apa tadi? Ada bangunan-bangunan yang ketutup pohon. Nah, nggak kenilai itu, ya nggak? Bangunan yang ketutup pohon apa? Biasanya objek-objek yang, kayak misalnya gini, kalau kita bikin irigasi ya, bikin irigasi tuh, itu biasanya ketutup sama semak-semak tuh.
ya nggak, salurannya. Wah, nggak kelihatan, Mas. Nah, kita mesti ke lapangan. Nggak ke lapangan tapi ada resikonya. Capek, panas, sama apa? Digigitin nyamuk malaria. Ya nggak? Belum ular, ya kan? Nah, kalau foto udara gampang. Ya nggak? Tapi, apa namanya, objeknya ada kemungkinan nggak kelihatan. Jadi ada plus minusnya. Gitu. Foto udara enak, lebih bersih. Kita cuma nerbangin dari ujung, ya nggak? Berteduh, ya kan? Nggak panas. Tapi ada kemungkinan, apa tadi? Ada bangunan yang nggak ke foto. Ukur. Nah, nggak Ya. ukur karena ketutupan sama pohon. Nah, terus kita yel-yelan, nggak ada, Pak, nggak ada bangunan di sini, Pak. Tuh buktinya, ya ketutup pohon. Bisa ini nggak, Mas, ngejawab pertanyaan nggak? Berarti tetap diukur aja Pak ya, tapi kira-kirain aja dia posisinya itu di mana gitu Pak ya Harus berarti. diukur, Mas. Kira-kirain posisinya di mana. Betul. Oke, siap. Nah, siap. harus diukur, Mas, karena kalau kamu nanti menilai itu bangunan diukur, harusnya ada dong. Betul apa nggak? Betul. Betul. Pinter, Mas. Siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain ada lagi? Kamu coba cek Keraton Jogja, Mbak. Keraton Jogja itu isinya pohon semua. Ya nggak? Kita nggak kelihatan bangunannya mana. Karena bangunannya banyak yang ketutup pohon. Pohonnya juga beringin segede-gede gambreng, ya nggak? Wah, ketutupan semua. Kalau ngukur pakai foto udara doang ya nggak keukur bangunan-bangunan detailnya. Gitu. Ada lagi? Git, kamu biasanya nanya, Git. Iya, Pak. Sebenarnya saya tuh bingung, Pak, yang Bapak tadi bilang di warna-warna itu loh, Pak. Kan petanya kan, maksudnya gambar kita kan dikasih peta yang dari Google Earth ya, Pak. Terus habis itu Bapak tadi cerita yang di warna-warna, terus yang di warna yang mana, Pak? Saya bingung. Oh, gini Git. Ini Git. Yang di sininya nggak usah diwarna, ininya yang diwarna. Nggak diwarna juga nggak apa-apa. Gitu. Boleh diwarna, boleh diarsir. Gitu maksudnya. Walah, iya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, terus ininya diwarnain, ininya ini diwarnain biar bagus, biar cantik. Ini diwarnain. AutoCAD tuh nggak bisa ngewarna. Nah, cuma nggak wajib. Terus tanahnya mau saya warnain, tanahnya mau saya warnain hijau. Yang pinggir-pinggirnya mah biarin aja gambar foto. Nah, ini kan jadi, kalau kayak gini kan jadi lebih kelihatan tuh tanahnya kamu kan, bener apa nggak? Betul, Pak. Nah, Betul, Pak. saya warnain lagi biar kalian pakai cyan nih. Nah, ini kamu warnanya gini nih. Wah, tuh kan jadi lucu tuh. Nah, gitu. Biar keren doang. Nggak ngaruh ini sih, maksudnya gini, tetap aja kamu yang ditanyakan luasnya doang. Ini biar keren aja. Makanya ada cuma di keempat aja. Supaya biar gini, Pak, saya udah bagus banget, Pak, udah dia cantik-cantik, masa nggak ditambahan nilai? Ya udah, saya kasih poin 1 tambahan buat penilaian artistik. Ya nggak? Pak, peta dia jelek, Pak, masa tulisan petanya juga kelihatan, terus nggak lengkap, nggak ada. Wah, nggak itu. Masa saya nilainya, saya udah cantik gini, udah bagus, masa nggak ada tambahan nilai? Oke, makanya ada ini artistik font sama warna sama komposisi gitu. Ngejawab pertanyaan nggak? Tuh, kita mau nanya malu-malu. Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, yang lain ada pertanyaan apa nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kamu bisa nanya buat minggu depan. Kalau proses pengukuran ini sendiri lancar-lancar apa nggak? Saya Lancar. nggak, Pak. Kamu nggak lancar kenapa? Susah. Itu Pak, tanahnya itu bergelombang gitu Pak, beda-beda ketinggiannya. Nah, itu memang Mas, nanti itu jadi tricky banget Mas. Kamu mengukurnya mesti berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang harus dipotong-potong nih. Contohnya kayak yang kemarin saya itu tuh ya, misalnya gini. Ini rumahnya dari atas tuh kayak gini. Tapi kalau misalnya kamu ini pura-puranya tanahnya gini ya. Ini kamu ngukur pura-puranya gini nih kan. Ini tanah ini nih. Ya enggak. Tapi kalau dari pinggir, kalau kamu ngeliat pinggir, tanahnya ini gimana? Tanahnya ini sebenarnya gini. Si tanah yang merah ini ya, kalau misalnya kamu gambarin. Ya. Ini tanahnya sebenarnya gini nih. Miring. Rumah kamu tuh ada di daerah kemiringan, ya nggak? Wah. Waduh, ini susah nih Mas, beneran.
Kenapa kamu karena harus gini nih ngukurnya nih, harus pelan-pelan nih. Dari sini ke sini kamu ngukur biar lurus. Dari sini ke sini ngukur lagi. Berdiri di sini atau berdiri di sini. Terus kamu ngukur lagi. Jadi kalau ngukur untuk garis ini aja, ya nggak bisa ngukur langsung banget. Kalau misalnya kamu bikin poligon di sini nih, kamu nggak bisa ngukurnya langsung. Kamu ngukurnya ke sini dulu dikit, sini dulu dikit. Oh ini kompleks nih mas. Ini mungkin bikin poin A-nya jadi gede banget, gitu mas. Paham nggak mas maksudnya mas? Kalau orang kan bidang data bisa narik langsung mas, bener apa nggak? Kalau kamu kan untuk narik ke sini aja kan mesti beberapa kali nih, ke sini dulu biar datar, ke sini dulu biar datar, ke sini dulu biar datar, ya nggak? Sini dulu biar datar, narik sini aja mesti narik 4 kali, betul apa nggak mas? Data ukurannya makin banyak apa nggak? Saya nyobanya itu masih itu sih Pak, kan miringnya itu nggak terlalu banget, tapi lumayan bisa mengubah gitu Pak. Dan kalau saya takutnya kalau agak kan saya akalin agak diangkat gitu kan Pak. Jadi yang diangkat sana diangkat nanti disesuaikan gitu. Nah takutnya itu nggak sesuai gitu Pak. Nggak. Kalau diangkat-angkat cari aja mas. Pokoknya jangan terlalu beda ininya lah. Karena kita juga alatnya kebatas ya. Jadi ya diusahakan sedapat mungkin datar itu aja lah mas. Ya. Kecuali kalau misalnya kita pakai disto atau pakai total station sih kita bisa tahu kemiringannya. Tapi kan ini keterbatasan ya pokoknya asal si pitanya si grafianya itu dianggap datar. Kalau misalnya udah dianggap miring, jaraknya jangan terlalu jauh mas ngukurnya mas. Gitu, dipotong 2 aja jaraknya. Baik Pak, siap. Oke. Ya, tapi itu bisa jadi tambahan di poin 1 mas. Nilainya makin kompleks berarti makin susah kamu ngukurnya. Ada yang lain? Yang mau ukurannya complicated kali? Oke, kalau nggak ada, gini. Biasanya yang saya panggilin siapa ya di kelas ini ya? Yang nilainya bagus? Ayo siapa? Faras. Ah? Faras ya? Itu ngaku. Faras? Faras ya bener ya? Ketua. Fikri, yang biasa dipanggilin sama saya siapa Fik? Males buka nilai. Hah? Yang nilainya bagus ya Pak? Ah ya. Biasanya siapa sih? Saya lupa. Si Putri ya? Put, kamu nilainya bagus ya, Put? Putri, mana Putri? Raihan, Pak, Raihan. Oh, Raihan. Ayo Raihan. Bagaimana Pak? Coba kamu udah nyampe mana? Ayo. Pengen tawa. Ayo udah digambar di AutoCAD belum? Sebentar Pak. Oh. Ya. Habis Raihan siapa lagi tadi? Dit, kamu juga bagus, Dit. Muklis, Pak, Muklis. Kamu juga bagus, ayo. Ngaku. Baru gini Pak. Oh, itu bukan baru, itu udah jadi. Ya nggak? Nah, kayak gini nih. Ini bagus. Oh, ini mah ini masjid ya? Masjid Pak, bukan Pak. Oh iya, bagus. Masjid bagus nih. Iya Pak. Oke. Siap. Ah, ini nilai udah di atas 70-an lah kalau udah kayak gini udah jadi. Ya nggak, tinggal dibikin yang cantik-cantik kayak tadi tuh, Mas. Oke. Emang kalau nilainya bagus tuh keren-keren pada jadi. Udah Mas, kamu tinggal bikin yang kayak tadi Mas, itu udah BG 75, 70 ke atas. Kayak gini udah dapet 70 lah. Sip. Aman lah UTS. Ya, UAS. Oke. Mas Raihan, thank you ya. Oke. Siapa lagi ya? Tadi yang nilai pokoknya nilai bagus di saya mau jadi. Jadi saya panggilin aja. Apa lagi tadi Fik? Masih ingat nggak Fik? Kata si Raihan selamat. Kita juga bagus tuh. Kamu bagus ya nilainya. Git. Kenapa Pak? Nilai bagus juga kan? Muklis Pak, Muklis. Oke, mana Muklis? Pokoknya yang di atas 92,5 aja. Muklis mana Muklis? Muklis pura-pura bobo nih Muklis nih. Francisca lagi 1, Pak. Oh yes, Francisca. Siska, ayo Siska. Mau Muklis dulu atau Siska dulu? Ayo Francisca, Siska. Ayo Siska. Kamu Putu juga belum sampai AutoCAD Pak, masih mengukur Pak. Oke, ngukur. Oke, nggak apa-apa. Siska selamat.
Muklis mana Muklis? Nggak ada suaranya nih si Muklis nih. Ini Muklis nih, ayo Muklis satu sini bukan Muklis itu ya? Taruh itu mah Rusidi, Pak. Rusidi, Rusidi juga bagus ya. Rusidi, ayo Rusidi mana ya Rusidi? Muklis Rusidi namanya, Pak. Muklis Rusidi, oh ya Muklis Rusidi, ayo Muklis. Ih ngilang si Muklis. Halo, Ayo ya, kedengaran nggak suaranya? kedengaran Muklis kedengaran. Ayo mana ada nggak? Ada Pak, udah gini Pak, bentar. Mana? Ayo, 2 aja cukup lah. Nanti kalau ada yang nggak bisa, tuh nanya. Gini Pak. Wow, udah keren nih. Ya, bagus nih. Oke, Mas, kamu kayaknya fotonya kedeketan Mas. Digedein lagi, dikecilin lagi ya Mas ya. Fotonya nih, gambar bangunan kelihatan nanti ya. Gitu aja. Ya, fotonya kedekatan. Terus ini arahnya beneran ke sana ya Mas ya? Pak, kalau misalnya arahnya emang ke utara rumah kamu ya? iya Pak gitu. Oke, bener. Iya. Ya udah, emang arah ke utara ya. Oke. Gimana Mas? Pak, mau nanya juga Pak sekalian. Pak. Oke. Kalau misalnya di gambarnya besar, nanti di petanya biar tahu rumah kita yang mana, caranya gimana Pak? Kan nanti petanya diperbesar. Kalau diperbesar tandai rumah kita itu. Maksudnya jangan sekecil banget gini Mas. Ini kayaknya ini bikin jadi si gambar ini. Nah ini nih bedanya raster sama vektor. Kelihatan nggak ini fotonya pecah? Ayo teman-teman yang lain. Fotonya pecah ya. Nah, kelihatan digedein dikit lah gitu. Terus gambarnya mendingan landscape daripada portrait. Si gambar petanya Mas, gitu. Kalau ini kita nggak gitu lihat keadaan sekitarnya gimana, gitu. Cuma rumah kamu aja yang gede. Ya, bisa ditangkap nggak Muklis? Maksudnya? Enggak. Bisa. Ngebesarin fotonya nggak besar-besar banget. Cuma kalau ini kelihatan fotonya pecah, ya. Nah, supaya bagus jangan pecah gitu. Karena raster. Jadi di zoom in apa zoom out ya? Zoom in apa zoom out, Dit? Ya pokoknya gedein. Zoom out biar lebih jauh dia. Ya, zoom out biar lebih jauh. Sip. Gitu. Fikri udah nyampe mana, Fik? Dapat setengah, Pak. Ya udah. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, bagusnya minggu depan sih saya pengen semuanya itu udah selesai ngukur, ya. Jadi nggak ada Pak belum gitu ya. Kenapa? Karena minggu depan kan kuliah terakhir, ya nggak. Jadi minimum kamu udah bisa ngumpulin minimum ya nggak. Jadi nilai minimum kamu tuh 75 tuh kamu udah dapet, kamu udah selesai pengukurannya sampai digambar kayak punya si Mas tadi apa? Mas Raihan sama Mas Muklis Rusidi. Tuh, jadi kamu minimum 75 udah ada dilengkapin kayak yang tadi, bisa nambahin nilainya. Nah enaknya PPIMK ini nggak ada yang jelek, asal apa tadi yang kamu kerjain salah gitu. Lu dosen paling baik sedunia ya nggak, selesai soal karena juga kamu kan capek ngukurnya ya nggak. Udah iya panas hujan ya nggak. Ya udah ya. Kalau nggak ada yang menanya, setuju nggak kita minggu depan nanti saya random pengen lihat. Kalau nggak kita gini aja, minggu depan saya lihat kita semuanya ngeliatin hasilnya, oke nggak? Boleh? Oke. Boleh, setuju Pak. Boleh Pak. Semua ya. Boleh. Tuh Mas. Ya, oh gitu dong. Ada yang Pak, bagus nih Mas Randa nih, apa namanya, apa sih namanya, inisiatif. Wah, ini keren banget Mas. Udah Mas, ini udah nilai 75 ke atas. Mas, boleh saya koreksi sedikit? Ini tulisan Google Earth-nya potong gambar fotonya, si Google, jangan sampai Google Earth-nya ini Mas.
Jadi gambar doang. Oh, siap. Nah, kamu nanti nge-cropnya dikecilin aja, Mas. Gitu. Tapi ini udah bagus. Udah 75 ke atas, Mas. Gitu. Mau ada Google Earth, mau nggak 75. Tapi akan lebih bagus kalau misalnya nggak ada tulisan Google Earth-nya. Gitu. Oke, Pak. Oke? Ah, udah bagus nih. 75 udah. Sip. Udah kelar. Keren, Mas. Udah, ada yang mau lagi nggak? Oh, langsung live the meeting deh. Oh, live the meeting ininya ya, screen-nya ya. Udah, ada lagi yang mau lagi? Pak, yang ukurnya Yang ukur hujan-hujan. Wirda. Ada nggak? Wirda. Hujan-hujanan, oke, Wirda. Kamu curhat ya pasti sama Radit ya? Ukur hujan-hujanan. Wir, lihat Wir. Kamu ukur hujan-hujanan. Aduh, kamu ukur hujan-hujanan. Tapi emang hujan terus ya? Kamu di mana, Wir? Mau di Magelang. Ya, jangan sampai sakit tapinya. Ya. Hujan-hujanan payungan. Kalau nggak pakai raincoat. Oh, ya pakai raincoat. Coba lihat, Wir. Wirda. Oke deh. Kamu ditanyain orang nggak lagi ngapain, Wir? Oh, berdua. Rumahnya deket ya? Oh, cuma deket di hati doang. Oh, pada tadi. Lihat. Wais, nah udah bagus nih. Oke. Ya, nah kayak gini nih. Ya, buat yang lain juga. Jadi si Google Earth-nya, paling nggak gini lah. Saya ngeliat bagusnya. Si gambar rasternya nggak pecah. Pertama, gambar rasternya nggak pecah. Jadi kamu jangan zoom terlalu deket. Terus yang kedua adalah si tulisan Google Earth dan tulisan apa-apanya tuh nggak ada. Jadi cuma foto doang. Oke? Cuma foto doang. Udah, ini juga udah bagus. Gitu. Udah kelihatan. Ya, ini udah 75 ke atas. Gitu. Bagus, itu udah pada kelar. Nah, jadi kamu bisa bobo-bobo tuh tinggal nambah-nambahin yang pinggir-pinggir tadi, ujian beres. Gitu. Ya nggak belajar yang lain, biar IP-nya bagus. Ya. Oke, ada lagi? Yang lain? Yang mau dilihat? Oke, kalau nggak ada, masih bisa ada minggu depan ya. Minggu depan nanti saya minta satu-satu untuk ngeliatin ya, share screen ya. Ya udah, kalau nggak ada lagi, kita akhiri kuliah kita dengan baca doa. Ayo kita baca doa. Siapa yang mau pimpin doa? Yang habis hujan-hujanan, Pak. Hujan-hujanan. Mau nggak, Wir? Kamu pimpin doa, mau nggak, Wir? Beda. Oke deh. Ayo, Wir. Pimpin doa, Wir. Kamu sakit nggak, Wir? Enggak kamu? Sakit apa enggak? Wah, kamu mah jangan ya, nanti yang lain. COVID. Ya udah, hati-hati semuanya, jangan hujan-hujanan. Ntar saya dimarahin punya. Ya, mulai. Ya, doanya bagus banget. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.